Teori agenda setting diperkenalkan oleh Walter Lippmann. Agenda setting teori ini membahas apa sih? Teori ini menyebutkan bahwa media massa bisa mengatur agenda tertentu yang dapat mempengaruhi opini publik. Jika media menekankan suatu kejadian atau di salah satu angle peristiwa, maka media bisa mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori ini mengacu pada bagaimana liputan berita media menentukan isu mana yang menjadi fokus perhatian publik. Kalau media menganggap penting, maka masyarakat bisa menganggap penting juga. Semakin diulang-ulang informasi yang media sampaikan, maka publik akan percaya dengan hal itu. Contoh agenda setting teori. Pada berita misalnya, ketika kekerasan seksual terhadap anak sedang banyak dibahas, informasi ini membuat masyarakat sadar mengenai pentingnya kasus itu dan lebih peka terhadap petunjuk yang mengarah pada kasus tersebut. Tidak jarang juga setelah pelecehan seksual terhadap anak terekspos di satu daerah, kasus serupa terungkap di daerah lain. Pengertian framing media. Framing secara bahasa yaitu pembingkaian. Secara istilah, framing berarti membingkai sebuah peristiwa. Dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Maka dari itu, framing media adalah bagaimana cara media dalam melaporkan sebuah peristiwa atau memberitakan sebuah isu berdasarkan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada pembaca di masyarakat luas. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu contoh dari framing media ya. Contohnya yaitu seperti media yang memberitakan tentang peristiwa penangkapan kepala daerah yang diduga korupsi. Media itu bisa memilih untuk memberitakan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kayak bisa memilih memberitakan peristiwa tersebut sebagai skandal korupsi atau sebagai sebuah ketidakadilan terhadap kepala daerah tersebut. Jadi mungkin itu contohnya.